Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan di sini, jika kita mempunyai suatu titik dan suatu garis, maka kedudukan titik terhadap garis bisa kita lihat pada dua gambar ini. Titik T jika ada di sini, maka ini bisa kita mengatakan adalah titik T terletak pada garis G. Yang kedua, jika titik T ada di sini, garis G ada di sini, maka kita bisa mengatakan titik T ini terletak di luar garis atau tidak terletak pada garis. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik pada atau terletak pada garis, yang kedua titik ada di luar garis. Untuk memperjelas, maka kita bisa melihat pada contoh berikut ini. Kubus ABCDEFGH, titik A dengan garis AB. Nah, ini bisa kita lihat bahwa titik A ini adalah terletak pada garis AB. Titik C pada garis HC, maka titik C ini adalah terletak pada garis HC. Titik E pada garis CG, ini E, CG ada di sini. Maka titik E tidak terletak pada garis CG atau di luar garis CG. Titik H dengan garis AC. Nah, titik H ini ada di luar garis AC atau tidak terletak pada garis AC. Berikutnya, yaitu kedudukan yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Jadi misalnya di sini kita mempunyai bidang H dan titik T. Titik T jika ada di sini, maka ini bisa kita katakan bahwa titik T terletak pada bidang H. Sedangkan titik T misalnya ada di sini, maka titik T ini tidak terletak atau di luar bidang H. Jadi kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua juga, yaitu titik pada atau terletak pada bidang. Yang kedua, titik di luar bidang. Nah, untuk memperjelas, sini langsung ke contoh pada bangun ruang. Misalnya, kita mempunyai kubus ABCDEFGH, titik A dan bidang ABCD. Nah, di sini perhatikan bahwa titik A ini melekat atau ada di sini, maka titik A ini terletak pada bidang ABCD. Titik H dengan bidang ini BCGF. Nah, titik H dengan bidang BCGF. Jadi titik H ada di luar bidang BCGF. Ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Terhadap garis yang lain. Ini ada tiga. Di sini perhatikan garis AB dan garis AC. AB dan AC berimpit. Kemudian AC dan BC. Di sini bisa kita lihat berpotongan di titik C. Kemudian yang ketiga di sini ada garis A, ada garis B. Terletak pada bidang yang berbeda, maka ini bersilangan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan garis terhadap garis itu ada 4, berimpit, sejajar, ini tadi yang tidak ada pada contoh yang tadi, kemudian berpotongan, yang keempat adalah bersilangan. Nah, di sini untuk memperjelas contoh ini, memperjelas penjelasan tadi, kita lihat contoh kubus ABCDEFGH. Garis AB dan garis BA, jelas ini adalah dua garis yang berimpit. Garis EF dan garis AB ini sejajar. Selain itu, garis EF ini juga sejajar dengan GH, juga sejajar dengan CD. Dua garis sejajar. Kenapa kok ini dikatakan sejajar? Karena kalau dua garis ini kita perpanjang, maka dua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Garis AE dengan garis EH, AE, EH. Nah, di sini berpotongan di suatu titik, yaitu titik E. Garis AH dan garis FC. Nah, ini
ini terletak pada bidang yang berbeda, AH, FC. Nah, garis yang seperti ini, dua garis yang seperti ini yang kita sebut bersilangan. Dua garis ini terletak pada bidang yang berbeda. Jadi misalnya didekatkan, salah satu kita tarik, garis AH kita tarik ke sini, maka nantinya akan berpotongan. Itulah yang kita sebut sebagai dua garis yang bersilangan. Kedudukan garis terhadap bidang. Dari gambar ini bisa kita lihat ilustrasinya bahwa garis ini ada pada bidang berarti terletak. Kemudian seperti ini garis H, ini bidang beta, maka ini garis H sejajar. Kemudian ada garis ya seperti ini menembus atau memotong. Maka ada seperti ini adalah garis yang memotong bidang. Jadi kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3, yaitu yang pertama garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis menembus bidang. Nah, ini untuk memperjelas kita lihat contohnya. Garis AB pada bidang ABCD. AB terletak pada bidang ABCD. Garis AE sejajar dengan bidang BCGF, ini sejajar. Ini AE, ini BCGF, sejajar. AE pada bidang ABCD. Jadi AE ini menembus atau memotong bidang ABCD. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang, yaitu ini yang pertama kita perhatikan ilustrasinya, yaitu bidang alfa berimpit dengan bidang beta, berimpit. Yang kedua, bidang alfa sejajar dengan bidang beta, jadi mirip dengan garis tadi, juga ada dua bidang yang sejajar. Yang ketiga, nah ini kita lihat bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Jadi kalau ada dua bidang yang berpotongan maka dia mempunyai garis potong. Kalau tadi ada garis dengan garis, maka kalau berpotongan di titik. Kalau bidang dengan bidang, kalau berpotongan, perpotongannya adalah berupa suatu garis. Nah, di sini kita lihat kedudukan bidang terhadap bidang. Jadi bisa kita simpulkan ada 3. Yang pertama berimpit, yang kedua sejajar, yang ketiga adalah berpotongan. Untuk memperjelas kita lihat contohnya adalah seperti ini. Bidang ABCD dengan bidang DCBA. Nah, dilihat dua bidang ini adalah dua bidang yang berimpit. ABCD dengan EFGH. Nah, ini ada merupakan alas dari kubus, ini merupakan sisi atas dari kubus. Kalau kita perhatikan, dua bidang ini adalah dua bidang yang sejajar. Bidang ABFE dan bidang ABCD, ABFE ini perhatikan, ini adalah yang depan dengan bidang ABCD. Nah, ini yang bawah. Nah, dua bidang ini adalah dua bidang yang berpotongan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada dua bidang berpotongan maka akan mempunyai garis potong, yaitu garis potongnya adalah garis AB di sini. Nah, itulah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.